Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut ilaika nusyur. Subhana wa asbahal mulku lillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal sabah fatha wa nasra wa nura wa huda wa barakata wa khaira ma fi. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal su'il kibar adabin fin nar adabin fil qabr. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak ya rab falakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan tayyiba amalan salihan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puja dan bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi di hari yang mulia, hari Jumat, salawat dan salam kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ki Azhar dan para masyayikh yang lain, seluruh mahasantri, sebagaimana biasa kita pada pagi hari ini setiap pekannya melalui forum pesantren Luhur Muamalah Maliyah yang kemarin pada hadir tuh beberapa orang kopi darat. Kita lanjutkan, saya juga baru ngeliat orang, oh ini orangnya. Saya bilang siapa nih. Alhamdulillah wa syukrulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali pada pagi hari ini kita melanjutkan mengkaji, membaca, belajar bersama-sama apa yang disebutkan ataupun apa yang dibahas dari kitab Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalat Al-Maliyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Utsman Syubair hafizallahu taala. Masih membahas tentang milkiyah. Hari ini halaman berapa? 100 halaman berapa? Saya nggak kelihatan tuh. Halaman 138. Para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih membahas tentang perkara-perkara yang dikatakan dapat dimiliki, yang sebelumnya kalau misalnya diingat tentang ihrazul mubahat. Nah, ada juga al-mubahat yang dikatakan oleh penulis di halaman 138, al-mubahat allati tumlaku bil mu'alajah. Perkara-perkara yang memang dihalalkan tapi dapat dimiliki dengan adanya proses, dengan adanya tindakan, dengan adanya action, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dalam kurung di sini dicontohkan seperti ihya'ul mawad. Perkara ihya'ul mawad. Al-ihya'u fil lughah ja'lu syai'i hayyan. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala al-ihya'u fil lughah ja'lu syai'i hayyan wa bathul hayati fi. Ihya secara bahasa menjadikan suatu itu hidup dan memberikan kehidupan di dalamnya. Kemudian al-mawad secara bahasa seperti al-maut wa dhahabul quwwah minasy-syai'. Dan artinya di sini adalah hilangnya kekuatan dari suatu. Fa yuqalu matatil ardu mautanan wa mawatan idza khalat minal imarati was sukkan. Kalau dikatakan matatil ard, bumi ini, lahan ini mati, maksudnya tidak ada imarah, tidak ada penduduk, tidak ada yang meramaikannya dengan aktivitas, tidak ada kegiatan dan juga tidak ada penghuninya. Wakila al-ardul mawad hiya allati la malika laha wa la yuntafa'u biha wal mautan alladhi lam yajri fiha ihya'un. Dikatakan dalam definisi al-mawad adalah yang tidak ada pemiliknya dan tidak digunakan, yang dengan kata lain tidak terjadi di dalamnya proses ihya'un tersebut. Wal muradu bi ihya'il mawad fi istilahil fuqaha rahimahumullahu ta'ala imaratul ardi allati la malika laha wa la yuntafa'u biha wa la yantafi'u biha ahadun
bizra'ati awil hirasati awis saqi awil bina mimma yaj'aluha namiyatan. Dalam hal ini disebutkan yang dimaksud dengan ihyaul mawat dalam istilah para ulama faqih al-fuqaha rahimahumullah ta'ala adalah memakmurkan, melakukan aktivitas di atas lahan tersebut, meramaikannya tersebut, lahan tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak digunakan oleh siapapun. Bagaimana imarahnya? Bizira'ah, apakah dengan proses pertanian, awil hirasah, persawahan, awis saqi, disiramin sehingga subur dan semisalnya, awil bina, ataupun dengan dia bangun bangunan yang itu semuanya menjadikan dia hidup, imarah. Wa arrafa al-maidani bi annaha islahul ardil mawat bil bina awil ghars awil kirab aw ghairi dhalik wa kirabul ardi hartuha. Kurang lebih sama. Ulama al-Maidani menjelaskan, sini disebutkan islahul ard, bagaimana kita melakukan islah di atas lahan tersebut yang mati dengan cara apa? Bil bina, membangun, awil ghars, ataupun dengan menjadikannya objek untuk persawahan, awil kirab. Al-kirab juga artinya adalah mencangkul, melakukan aktivitas tanaman, menanam, menanam di lahan tersebut. Disebutkan oleh penulis, wa mimma yadullu ala imtilakil ardil mawati bil ihya qauluhu ta'ala, yang jadikan dasar ataupun yang menunjukkan bahwa lahan tersebut dapat dimiliki dengan proses al-mawat, dengan ihya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu satunya dari bumi, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang berikan kesempatan kamu untuk imarah di dalam bumi tersebut. Fahiya tadullu ala, kata-kata ista'marakum asyahid wajud dilala minal ayah fi qawlihi ta'ala fi hazi surah, fahiya tadullu ala talabi imaratil ard wal intifa' biha wal istikhlaf fiha. Maka kata-kata ista'marakum di sini menunjukkan adanya tuntutan untuk kita imarah, memakmurkan, memanfaatkan, dan menjadi khalifatullah di dalam pemanfaatan, pengelolaan apa yang disebut dengan natural resources. Kata-kata di sini yang menarik, Allah menyebutkan natural resources dengan satu kata yang subhanallah, diksi yang digunakan oleh Allah yaitu kata al-ard, bumi, untuk menggambarkan memang semua natural resources sekarang yang dimanfaatkan oleh manusia, sumber daya alam, di Al-Quran disebutkan dengan satu kata yang jami' mani, yaitu kata al-ard. Man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu. Siapa orang yang menghidupkan lahan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya gara-gara al-ihya. Wa fi riwayatin man ahata ha'itan fi ardin fahiya lahu. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang memasang pagar mengelilingi sebuah lahan, maka itu menjadi miliknya di sebuah lahan yang tentunya yang tadi aladul mawat. Wa fi riwayatin tsalitsa man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu wa laysa li irqin zalimin haqq. Sama juga nih artinya, kemudian siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu menjadi sebab miliknya. Kemudian penulis melanjutkan apa yang dimaksud dengan wa laysa li irqin zalim. Haqqan ayyaji ar-rajulu ila ardin qad ahyaha rajulun akhar qablahu fa'atadi 'alayha wa yaghrus fiha fa huwa zalim. Maksudnya perkataan Nabi, walaysa li'irqi zalimin haqq, tidaklah keringat orang yang berbuat zalim itu dia berhak. Maksudnya adalah kalau ada seorang datang ke sebuah lahan yang udah dihidupin oleh orang lain, yang udah dimanfaatkan oleh orang lain sebelum dia, kemudian dia melanggar, dia ya'tadi 'alayya, diambil dan dirampas, maka dia adalah laisa li'irqin zalim, dia adalah seorang yang zalim. Falaysa lahu haqq, maka dia tidak berhak untuk memanfaatkan lahan tersebut karena sudah dimiliki orang lain. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, man 'ammara ardan laysa li ahadin fa huwa ahaqqu biha. Siapa yang orang melakukan imarah dalam sebuah lahan yang tidak dimiliki, yang ihyaul mawat, maka dia lebih berhak kepada lahan tersebut. Wa li'anna ardallahi wasi'atun tahtaju ila imkanatin madiyatin wa basyariyatin li'amariha. Kemudian buminya Allah Subhanahu wa taala wasi'ah, sangat luas, yang membutuhkan imkanat madiyah,
bagaimana proses materi ataupun dukungan material dan moral, ataupun juga di sini dukungan sumber daya manusia li'amariha, untuk melakukan imarah di atas bumi tersebut. Fala budda lid-dawlati min tashji'in nasi ala badlil juhudi wal amwal fi i'mariha wa islahiha, wa hadha ma yuhaqqiqu ziyadatan fi dakhlid dawlati wal ummah wa ya'malu ala tanmiyatil iqtisadiyah. Nulis melanjutkan, oleh karenanya, karena lahan di Indonesia, Masya Allah lahannya, maka pemerintah di sini punya kebijakan ataupun punya ketentuan untuk mendorong, menggerakkan, memotivasi untuk para masyarakatnya mengeluarkan tenaganya, hartanya dalam upaya mengimarah, melakukan islah, dan inilah yang dapat yang dikatakan merealisasikan tambahan dalam dakhlid daulah, pemasukan income buat negara tersebut dan ummah. Dan ini juga yang dikatakan ya'mal, mendukung, menggerakkan apa yang disebut dengan at-tanmiyah al-iqtisadiyah, economic development. Halaman berikutnya, next. Halaman berikutnya dikatakan, kemudian para masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yushtaratu li yail ardil mawad wa imtilakiha bihi iddatu syurutin. Syarat dalam proses ihyaul ardil mawad, memanfaatkan lahan yang mati tersebut, kemudian gara-gara dia memanfaatkan, menghidupkannya, dia jadi berhak, ada beberapa hal yang diperhatikan di sini. Wahiyya, yang pertama, ayyakunal muhyi lil ardil mawati musliman. Orang yang melakukannya, orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah muslim, seorang muslim. Kita berbicara dari konsep syariah al-Islamiyah, yang mana hamba-hamba Allah yang beriman, orang-orang muslim, menjadi objeknya dan juga menjadi subjeknya, menjadi objek daripada syariat tersebut, kemudian juga menjadi pelakunya tersebut. Ulama Syafi'iyah, ishtarat Syafi'iyyatu fi syakhs alladhi yuridu ihya al-ard al-mawad ayyakuna musliman idza kanat al-ard islamiyah. Sini sebutkan syarat yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah rahimahullah taala terhadap individu yang hendak melakukan ihyaul ardil mawad, maka dia haruslah seorang muslim idza kanatil ardu islamiyatan, kalau memang daerahnya tersebut atau lahan tersebut, negara tersebut adalah yang dikatakan islamiyah. Lianna al-khitab fi nususil ihya lil ardil mawad wajjahatun lil muslimin. Karena khitab yang ada dalam teks-teks yang berbicara tentang ihyaul ardil mawad ditujukannya kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang Islam. Pada ini dikutip dari kitab Mughnil Muhtaj dari Imam Asy-Syirwini rahimahullah. Min dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, adiyul ardi lillahi wa lirrasulihi summa hiya lakum minni. Yang dikatakan di sini dipahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang adiyul ardi lillah wa lirrasulihi summa hiya lakum minni. Saya belum mencek lagi nih, apa yang dimaksud dengan kata-kata adiyul ardi di sini. Maka dia adalah punya Allah dan punya Rasulnya, kemudian dia adalah milik Anda, summa hiya lakum minni. Wazabal, berdasarkan ini dipahami oleh ulama Syafi'iyah, maka syaratnya al-muhyi lil ard ayyakuna musliman. Sebaliknya, jumhurul fuqaha, mayoritas para ahli fikih minal Hanafiyyah wal Malikiyah wal Hanabilah, tidak perlu ila adam istirat hadha syart di umumil ahadithil waridah fil ihya. Nggak perlu ada syarat ayyakuna musliman. Subhanallah, ini udah dalam hubungannya udah para ulama fikih mengakomodir ataupun menjelaskan tentang bagaimana tidak menjadi syarat untuk syarat untuk melakukan ihyaul ardh tersebut. Adalah seorang muslim berdasarkan umumul ahadits al-waridah fil ihya, hadis-hadis yang sangat general yang bicara tentang ihya tersebut. Warrajih, penulis mengatakan yang tepat dalam perkara ini al-qaulul awwal min anna al-islama syartun lil ihya fala yasihhu li ghairil muslim ihyaul ardil islamiyah. Pendapat yang tepat dalam hal ini yang kuat adalah pendapat ulama Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya Islam adalah syarat seorang bisa melakukan proses ihya, maka tidak sah orang non-muslim, di ghairil muslim, ihyaul ardil islamiyah, kalau dia berada di al-ardul islamiyah,
dia dengan dia ihya, kemudian dia berhak untuk memilikinya, tidak boleh dia melakukan ihya tersebut. Lakin yumkin an tudfa ilaihi li ihyaiha bi kharajin ma'lumin ka ujrah. Cuman belum selesai sampai situ. Boleh saja sih diberikan kepada ghairul muslim al-ardul mawat untuk dia ihya, dihidupkan dengan kharajin ma'lum. Ada kharaj, ada fee-nya, ada bayarannya yang diketahui sebagai ujrah. Waliannal qawla bitamalluki ghairil muslim lil ardi bil ihya yuaddi ila saytara ala biladil muslimin min kibalil kafirin. Alasan lain, karena kalau kita bolehkan ghairul muslim untuk ihyaul ardil mawat fi ardin islamiyatin, maka ini dapat menyebabkan as-saytarah, kontrol, penguasaan ala biladil muslimin, terhadap negara-negara Islam, daerah-daerah Islam, kekuasaan Islam yang dilakukan ataupun yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ini syarat yang pertama, ayyakuna al-muhyi lil ardil mawat musliman. Syarat yang kedua, kata penulis, antakuna al-ardu adiyatan. Ini dia maksudnya tadi. Adiyul ard lillah wali rasuli summa yalakum. Kata-kata adiyah maksudnya adalah ghair mamlukatin li ahadin minan nas. Ghair mamlukatin li ahadin minan nas munzu zamani 'ad. Saya baru dengar istilah adiyatan munzu zaman. Maksudnya di sini adiyatan adalah lahan tersebut tidak dimiliki oleh seorang pun dari zamannya, mungkin dari zaman 'Ad, kaum 'Ad. Fala tumlakul ardul mamlukatu bil ihya sawaun akanat mamlukatan li muslimin au ghairi muslimin. Maka tidaklah dimiliki, tidaklah fala tumallaku al ardul mamlukatu bil ihya sawaun akanat mamlukatan li muslimin au ghairi muslimin. Maka kalau lahannya tersebut milik orang, kemudian lama mungkin dia tidak diapain, tidak dihuni, tidak dipakai, tidak dikembangkan, maka itu nggak bisa juga untuk jadikan apa yang dikatakan objek syarat bolehnya kita ihyaul mawat. Maka tidak bisa dimiliki, tidak bisa menjadi objek ihyaul mawat lahan-lahan yang dimiliki oleh orang dengan ihya, apakah itu dimiliki orang muslim atau ghair muslim. Wa dzal qadru muttafaqun alaihi bainal fuqaha. Ini disepakati oleh para ahli fiqih, lakinnahum ikhtalafu fil ardi allati mulikat fil Islam thumma kharajat an milki man malakaha falyajuzu ihya'uha wa imtilakuha mimman ahyaha idza lam yu'lam laha malik. Kemudian ada kasus perbedaan para ahli fikih terhadap tanah-tanah yang dahulu di zaman Islam dimiliki, kemudian keluar kepemilikan tersebut, tidak dimiliki lagi tersebut. Nah, kalau kayak gitu boleh gak menjadi objek ihya'uha, dihidupkan, kemudian setelah dihidupkan dimiliki mimman ahyaha, dimiliki oleh orang yang menghidupkannya, kalau tidak diketahui siapa pemiliknya. Dulu memang pernah dimiliki, kemudian udah gak ada pemiliknya lagi. Kemudian boleh gak gara-gara hal tersebut, gara-gara kondisi status tersebut, dia diihya, dihidupkan, kemudian gara-gara ihya dimiliki. Dalam hal ini disebutkan dua pendapat. Al-qawlul awwalu zahaba jumhurul fuqaha'i minal hanafiyyah wal malikiyyah wal hanabila fi riwayatin ila jawazi ihya'iha li'umumil akhbaril waridah fi dhalika. Menurut mereka al-fuqaha minal hanafiyyah wal malikiyyah rahimahumullah, hanabila rahimahumullah ta'ala, sebuah riwayat boleh, bisa. Kenapa? Karena teks-teks yang ada, dalil-dalil yang ada, li'umumil akhbaril waridati fi dhalik. Al-qawlu tsani, sangat general yang bolehkan. Pendapat yang kedua, az-zahaba syafi'iyatu wa Ahmad rahimahumullah ta'ala fi riwayah ila anna la tumallaku bil ihya liqauli sallallahu alaihi wasallam man ahya ardan mawatan bi ghairi haqqin muslimin fa hiya lahu. Pendapat yang kedua yang mengatakan dia tidak bisa dimiliki dengan sebab ihya, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghidupkan ardan mawat fi ghairi haqqin muslim bukan dalam haknya seorang muslim, maka dia miliknya. Fala yajuzu, maka di sini dipahami dari hadis ini, maka tidak bisa, tidak boleh ihyaul ardil lati yamlikuha muslimun, menghidupkan, melakukan ihyaul ard di dalam tanah yang dimiliki oleh seorang muslim. Warajih wal qaulul awwal min jawazil qawli bil ihya li'adam wujudi malikin laha. Terus mengatakan yang lebih tepat pendapat yang pertama,
boleh bil ihya. Kenapa? Karena tidak diketahui pemiliknya. Itu syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama, ayyakun al-muhyi lil ardil mawati musliman, dan apa namanya, di situ juga ada perdebatan para ulama fikih. Kemudian syarat kedua, memang lahan tersebut tidak dimiliki oleh seorang pun, yang dikatakan adiyah, antakun al-ardu adiyatan. Syarat yang ketiga yang disebutkan, ayyakun al-ihya'u biizni imamil muslimin ra'isid daulah indal imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, lianna al-imam madkhalan fi nazar fi dhalik, mudkhalan fi nazar fi dhalik. Syarat yang ketiga yang disebutkan, ihya yang dilakukan itu dengan restu, dengan izin, dengan apa namanya, persetujuan imamil muslimin, ra'isid daulah, pemerintah dalam hal ini. Inilah pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, karena imam penguasa apa namanya punya kewenangan untuk memperhatikan, bertanggung jawab dalam hal tersebut. Di sisi lain, zaba jumhurul fuqaha ila adam istirati hadha syarat. Nggak perlu syarat poin ini. Lianna nusus ja'at mutlaqah ghair muqayyad bi hadha syarat. Kenapa? Karena teks-teks yang disebutkan, nas-nas yang ada dalam perkara ini, dia redaksinya sifatnya adalah mutlak, umum, tidak diikat dengan syarat harus dengan restu dan izin pemerintah. Wa li'anna al-ardha al-mayyitata 'ainun mubahatun fala taftaqiru ila iznil imam akhdil hashish. Karena lahan-lahan mati tersebut yang tidak bertuan tersebut adalah objek yang mubahah, diperbolehkan, maka tidak butuh kepada iznil imam, restunya ataupun izinnya, persetujuan imam, seperti orang mengambil akhdil hashish, rumput-rumput yang liar tersebut. Warrajih ishtiratu hadha syart lihifdi huquqin nas wa at'abihim wa hifdi amwalid dawlati wal ummah. Pendapat yang tepat, pendapat yang unggul, disyaratkan restu, izin, persetujuan daripada al-imam ataupun ar-rais daulah di sini, karena untuk mengantisipasi, untuk menjaga huquqin nas, hak-haknya orang, jerih apa yang dilakukan, menjaga harta pemerintah dan umat. Faqad takunu tilkal ardul mukhassasatan limaslahatin 'amatin kamirfaqin 'amin aw muhtatabin 'am aw ghairi dzalik, wa qad takunu mashghulatan bima'adina muayyanatin tarakat ad-daulah hatta tahina al-fursatul istikhrajiyah. Karena bisa jadi lahan tersebut dikhususkan untuk sebuah maslahah ammah, untuk nanti mungkin kepentingan umum, public service, misalnya ya tadi public service, merfaq 'am, atau di lahan tersebut, atau bisa jadi untuk lahan bebas orang untuk ngambil kayu bakar dan misalnya, atau bisa jadi dulu pernah dimanfaatkan gara-gara ada ma'adin muayyana, potensi tambah yang di dalamnya, kemudian ditinggalkan oleh pemerintah, penguasa, sampai nanti kesempatan yang tepat untuk dia istikhraj, mengeluarkan lagi tadi kandungan ma'adin yang ada di dalamnya. Ini para mahasantri syarat-syarat yang disebutkan dalam buku kita, apa yang dikatakan syurut ihya'il ardil mawat wa imtilakiha. Tadi ayyakunal muhyi lil ardil mawati musliman, kemudian yang kedua antakunal ardu adiyatan ghair mamlukatin, kemudian yang ketiga yang dikatakan ayyakunal ihya biidzni imamil muslimin. Kemudian kita berbicara tentang akad-akad al-uqud saniyan, al-uqud an-nakilah lil milkiyah. Al-uqud an-nakilah lil milkiyah hiya al-uqud allati taqtadi naqla milkiyatil amwal al-mamlukah bainan nas. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang objek-objek kepemilikan dan semisalnya, maka pada bab ini kita berbicara tentang apa saja akad-akad yang dapat memindahkan kepemilikan. Yang dimaksud dengan uqud an-naqilah lil milkiyah adalah akad-akad yang menuntut adanya naqla milkiyatil amwalil mamlukati bainan nas, perpindahan kepemilikan harta yang dimiliki di antara manusia. Wa hiya la takunu illa fil amwalil mutaqawwamah, maka tidaklah ada akad-akad ini kecuali harta-harta yang mutaqawwam, yang dikatakan mal mutaqawwim. Wa hiya yang dihalalkan, yang dilegalkan, digunakan pada waktu al-ikhtiyar, waktu ikhtiyar dan juga waktu ikhtiyar. Wa hiya al-amwal allati huizat bil fi'li, hizat bil fi'li. Wa haba syari'ul intifa'a bihi fi halis sa'di wal ikhtiyar. Yang dimaksud dengan al-amwal mutaqawwamah adalah harta-harta yang benar-benar dimiliki dengan bil fi'il, perbuatan,
Kemudian syariat wa abaha syari'u al-intifa'a biha fi halis sa'ati wal ikhtiyar. Kemudian syariat ini, Islam membolehkan kita memanfaatkan harta tersebut pada kondisi normal, pada kondisi kelapangan. Fala taqwa hadil uqud, maka tidaklah objek-objek akad-akad nakil al-milqi yang menggunakan kepemilikan kepada alal amwalil mubahati, terhadap harta-harta yang masih bebas dimiliki siapapun, qabla al-amwalil mubah qabla hiyazatiha, sebelum dikuasai. Apa contohnya? An-nuku at-tayr fil hawa, as-sayd fil barri wal bahr, kama la taqwa 'ala al-amwalil muharramatil intifa'i al-khamr wal inzir wa ghairi dzalika mimma yamlikul muslim. Maka nggak bisa sebelum dikuasai, seperti burung yang masih terbang, kemudian hewan-hewan buruan yang masih liar, bebas, belum diburu, belum ditangkap di bar wal bahr, di lautan dan di daratan, sebagaimana tidak bisa objeknya al-uqud an-naqila lil milqiyah alal amwalil muharramatil intifa', lawannya amwal mutaqawwama ghair mutaqawwama, itu harta-harta yang diharamkan untuk kita gunakan, kal khamar dan khinzir dan selainnya, kalau misalnya dimiliki oleh muslim. Wa qad atlaqal fuqaha ala hadhihi al-uqud. Nah, ulama fikih rahimahullah ta'ala menyebutkan atau menggunakan istilah, menamakannya dengan akad-akad ini yang dikatakan at-tamlikat, perpindahan kepemilikan atau memilikan. Lianna taj'alul ghayra malikan li syai' sawa'an kanat uqudun mu'awadah mislu aqdil bay' aw uqud tabarru' mislu al-hiba wal wasiyah, wa tu'addu hadhihi al-uqudi min ahammi asbab iktisabil milkiyah wa 'azamiha sya'nan wa aktsariha wuqu'ahan li'annaha at-tariq at-tabi'i li talbiyati hajatin nas wa ishba' raghabatihim. Akad-akad ini dikatakan dengan akad, disebutkan dengan akad tamlikat karena dia menjadikan orang lain memiliki sesuatu tersebut. Apakah akadnya tersebut muawadhah, tukar menukar seperti akad jual beli, atau akadnya itu tabarru', bukan tukar menukar, charity, kebajikan seperti akad hibah dan wasiyah, dan akad muawadhah dan akad muawadhah dan akad tabarru' ini yang dikatakan min ahammi, salah satu bentuk yang pokok, yang penting daripada sebab-sebab kepemilikan yang paling banyak berlaku yang terjadi, karena dialah sarana yang natural, cara yang alami, cara yang natural untuk cara yang tabi'i untuk memenuhi kebutuhan manusia, memuaskan keinginan mereka. Contohnya kayak gimana? Fa idza ba'a syakhsun ardahu li fulanin bi maghlaqin minal mali intaqalatil ardu bimujibi hadzal aqdi ila al-mushtari wa intaqala thamanu ila al-ba'i. Kalau seorang menjual lahannya kepada fulan dengan bila harta tertentu, maka pindahlah kepemilikan gara-gara sebagai konsekuensi dari akad ini kepada pembeli, dan berubah pindahlah harga tersebut, uangnya tersebut kepada penjual. Wa kadzalika, begitu juga idza wahaba syakhsun baitahu li fulanin wa qabila fulanun hibah wa tasallamaha, seorang menghibahkan rumahnya kepada fulan, kemudian fulan tersebut menerima hibah tersebut dan udah dia memegangnya, intaqala milkud dari ilal mauhubi lahu, pindahlah kepemilikan rumah tersebut kepada orang yang dihibahkan. Wa mithlu dzalika daf'us shadaqati lil faqiri tusbi shadaqatu milkan lil faqir, begitu juga memberikan sedekah kepada seorang fakir, maka sedekah tersebut menjadi milik orang fakir tersebut. Wa kadzalika idza awsa syakhsun bi sayyarati li fulanin thumma mata al-musi wa huwa musirrun 'ala al-wasiyah intaqalat as-sayyaratu ila fulan bi mujarrad wafati al-musi wa tasiru milkan lahu. وسوف نفصل القول في هذه العقود في الفصل الرابع من هذا الكتاب insyaallah. Begitu juga ketika orang wasiatkan mobilnya kepada fulan, kemudian orang tersebut meninggal dan dia masih tetap komitmen dengan wasiatnya tersebut, pindahlah mobil tersebut kepada fulan gara-gara wafatnya orang yang mewasiatkan dan menjadi miliknya. Akan didetailkan oleh penulis perkara-perkara ini, akad-akad ini dalam bab berikutnya fil fasl rabi', pada bab yang keempat dari buku ini insyaallah taala. Kemudian poin berikutnya yang disebutkan dalam perkara al-milkiyah selain al-qud, yang ketiga salisan at-tawallud minal mamluk. At-tawallud minal mamluk. Salisan at-tawallud minal mamluk. Apa yang dimaksud dengan lahir, apa yang timbul, apa yang keluar
dari objek yang dimiliki. Maksudnya adalah huwa ma yantuju 'anil malil mamluk min nitajin wa ribhin wa ghillatin wa nama'in wa ghairi dzalik. Adalah hasil dari harta yang dimiliki, apakah dari nitaj itu apa? Hasil. Kemudian rib, keuntungan, ghillah sama juga dividen ataupun ya income, wa nama, tambahan, dan yang semisalnya. Maka ini semuanya faqullu hadhil umur, yang lahir yang keluar dari objek barang yang dimiliki, milkun lissahibil asli allati antajat zalik li'annaha nama'ul milk wa yadkhulu fit tawallina. Maka itu semuanya menjadi pemilik objek as-sahibul asal li hadzal al-mamluk, yang melahirkan apa yang keluar atau yang keluar dari objek tersebut, apa-apa yang tercipta atau terlahir, maka itu menjadi pemilik objek tersebut. Karena apa? Yang keluar tersebut adalah bagian penuh yang tumbuh yang lahir dari kepemilikan tersebut. Kayak gimana bentuknya? Wa yadkhulu fit tawalludi minal mauluk. Wa yadkhulu fit tawalludi minal mamluk, masuk dalam istilah yang dikatakan lahir keluar daripada objek yang dimiliki ini beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, para mahasantri, halaman 142. An-nitaju. An-nitaju fil lughah ma'khudun min natijati as-sakhlatu idza waladat. Wa fil isti'mal al-fiqhi yutlaqu ala ma tad'u al-bahaimu min al-ghanami wal-ibil wal-ghairi aw min al-ghanami wal-ibil wal-baqari wa ghairiha min aulad. Nitaj atau nataj, saya membacanya nitaj, adalah secara bahasa yang lahir anak ataupun turunan yang lahir dari hewan tersebut. Maksudnya dalam istilah fikih adalah apa yang tad'ul bahaimu minal ghanam, yang lahir dari hewan-hewan ternak, apakah dari kambing, dari unta ataupun dari sapi dan semisalnya, dari apa yang dilahirkan. Jadi nitaj di sini maksudnya anaknya hewan-hewan ternak tersebut. Terus siapa yang memiliki anak-anak hewan tersebut? Ya, siapa yang punya induknya? Siapa yang punya ibunya? Wa milkiyatu hadhil aulad takunu li malikil unta minal hayawanat amalan bil qa'idatil fiqhiyah an-nitaju tab'ul ummi fil milkiyah. Siapa memiliki anak-anak tersebut, maka siapa pemilik induknya tersebut dari hewan-hewan tersebut. Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih disebutkan an-nitaju, anak-anak hewan ternak tersebut, maka mengikuti ibunya dalam kepemilikan. Falau kana li syakhsin hisan zakar wa li akhar faras unsa fal-fulul hasil minhuma mamlukun li sahibil fars. Kalau ada seorang punya kuda jantan, kemudian yang lain punya kuda betina, kemudian yang lahir dari keduanya, dari jantan, pemilik siapa? Karena kan banyak juga kita sama-sama mengetahui di daerah-daerah dulu, saya ingat masih kecil, ada sapi-sapi, ada yang punya sapi betina, ada yang punya sapi pejantan tersebut. Maka anak-anak yang lahir dari sapi betina tersebut pemilik sapi betina tersebut. Maka kayak di sini, fal fulul hasil minhuma mamlukun li sahibil fars. Anak yang lahir dari dua hewan jantan dan betina tersebut, milik siapa yang memiliki betinanya tersebut? Biasanya yang punya hewan betina tersebut dia membayar atau apa biasanya tersebut. Wa kadzalika idza kana syakhsun hamam dzakar wa li akhar hamam untha fal farakhul hasilatu minhuma li sahibul unsa. Begitu juga kalau ada seorang punya burung jantan dan yang lain punya burung betina, kemudian dikawinkan, anaknya punya siapa? Maka anak yang lain dari burung tersebut, maka milik siapa yang punya betinanya. Ini yang dikatakan an-nitaj. An-nitaju taba'ul ummi fil milkiyah. Kemudian at-tawallud minal mamluk, bentuk lain yang dikatakan ar-ribh. Ar-ribh fil lughah az-ziyadatul hasilah fit tijarah. Ribh dalam bahasa adalah keuntungan yang dihasilkan dari sebuah perniagaan. Suma yutajawazu fi kulli thamrati amal. Kemudian diluaskan maksudnya riba itu dengan segala sesuatu yang menjadi buah amal ataupun hasil dari sebuah perbuatan pekerjaan. Wa yusnadul fi'lu taratan ila sahibit tijarah. Kadang-kadang disandarkan kepada pemilik perniagaan tersebut dan kadang-kadang disandarkan kepada perniagaan tersebut. Fa yuqal rabiha fi tijarati, misalnya dikatakan dia mendapatkan keuntungan dari perniagaannya atau perniagaannya beruntung. Warabihat tijaratuhu, istilah ini disebutkan dikutip dari kitab Al-Misbah Al-Munir Al-Mufradat Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Wariba ini secara bahasa. Apa yang disebut dengan ar-riba fil istilah? Az-ziyadatu fi ra'sil mali natijat taqlibil mal
min halin ila hal fi amaliyat at-tabadul al-mukhtalifah. Yang dimaksud di sini dengan ar-riba adalah az-ziyadah, tambahan dari pokok ataupun dari modal sebagai hasil taklibil mal, proses pengelolaan harta dipindahkan dari satu kondisi kepada sendiri dalam fi amaliyat, dalam model-model bentuk-bentuk transaksi yang bermacam-macam. Yang disebut dengan ar-riba, dan ini juga bagian daripada at-tawallud minal mamluk. Yang berikutnya disebut dengan al-ghullah. Al-ghullah. Apa itu al-ghullah fil lughah? Ma yatanawalu insan min dakhli ardihi, yang didapatkan seorang manusia dari hasil lahan yang dimiliki, tanah yang dimiliki. Wal ghullah fi istilahi jumhuril fuqaha. Menurut ulama fiqih rahimahullah ta'ala, tutlaqu 'ala ad-dakhli alladhi yuhsalu min ra'il ardi wa ujratiha wa ujratid dar aw as-sayyara aw ayyatu 'ain aw ayyati 'ainin isti'maliyatin yuntafa'u biha ma baqa'i 'ainiha. Dalam keterangan di sini yang kutip dalam Mu'jamul Mustalahat al-Iqtisadiyah, yang maksud dengan gula di sini adalah segala macam income yang dihasilkan dari lahan tanah ataupun dari sewanya ataupun sewa bangunan yang ada di dalamnya. Bukan hanya tanah saja, tapi bisa juga barang-barang yang lain. Contohnya disebutkan mobil atau sayyarah, atau segala barang-barang yang bisa digunakan yang jadi objek sewa menyewa, ini juga masuk istilahnya al-ghullah. Wa ayyati 'ainin istimaliyatin, yang dapat dimanfaatkan dengan ma baqa'i 'ainiha, barangnya masih tetap sama bentuknya. Ini juga bagian dari at-tawallud minal mamluk. Jadi sekarang penulis yang menjelaskan definisi atau bentuk-bentuk daripada at-tawallud minal mamluk dari nitaj ar-riba al-ghullah. Yang berikutnya an-nama fil lughah mutlaquz ziyadah wa fi istilah jumhuril fuqaha'i yutlaqu ala kulli ma yahsul min ziyadatin fil 'ain talabanil masyiyati wa sufiyah wa waladiha wa ghairi dhalik. Kata-kata nama dalam bahasanya adalah ziyadah, tambahan. Maksudnya dalam istilah para ahli fikih adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari tambahan secara real, material, dari barang atau yang dimiliki, objek yang dimiliki. Contohnya misalnya hewan-hewan ternak yang induk-induk yang betinanya itu punya susu, labanil masya. Kemudian ada juga hewan-hewan yang dia punya bulu-bulu, ataupun juga punya anak, dan apapun yang lainnya. Wa yulhaqu bihadzalika kullu ma yatawalladu minal mawadil awwaliyah min masnu'at wa ma yatawalladu minal jahdil aqli minal juhdil aqli lil insan min ikhtira'at wa mu'allafat ilmiah wa ghairi dhalik. Diilhaqkan, disamakan, diikutkan dengan apa yang dikatakan an-nama ini, segala sesuatu yang lain daripada bahan-bahan dasar, root material, raw material minal mawad al-awwaliyah. Misalnya nanti ketika kita berbicara dalam sektor manufaktur, masnu'at, atau industri, ataupun juga yang lahir dari jerih payah akal, pemikiran-pemikiran dari seorang manusia, daripada discovery, penemuan-penemuan, ataupun inovasi-inovasi, ataupun juga yang kita kenal dengan muallafat, karangan-karangan ilmiah dan selainnya. Ini masuk kategori an-nama. Yang berikutnya, kemudian itu bentuk-bentuk daripada at-tawallud minal mamluk. Para masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara lain yang disebutkan dari al-milkiyah adalah yang dikatakan di halaman berikutnya, rabi'an al-khalafiyah. Ada juga pemilikan tersebut tadi ada akad-akad yang dapat memindahkan kepemilikan, yang tadi disebutkan ada dua yang besar, yaitu yang at-tamlikat, mu'awadhah dan tabarru'. Kemudian at-tawallud minal mamluk, jadi pemiliknya tersebut. Kemudian yang berikutnya pemilikan juga yang dikatakan di sini yang berhubungan dengan pemilikan al-khalafiyah. Apa itu al-khalafiyah? Secara bahasa, min khalafa fulanun fulanan idza jaa ba'dahu. Artinya kalau misalnya dikatakan khalafa fulanun fulanan, artinya meninggalkan, artinya bukan meninggalkan, dibiarkan, tapi datang sesudahnya. Dalam istilah maksudnya adalah ada dua, tutlaqu ala ma'nayaini, disebutkan di sini, yang disebutkan dari kitab Al-Misbah Al-Munir karangan Al-Imam Al-Bayyumi. Maksudnya al-khalafiyah ada dua makna. Al-awwal khalfiyatu syakhsin an syakhsin wa hiya al-irth, wa tsani khalfiyatu syai'in an syai'in wa hiya tadmin aw at-ta'wid. Wa fi ma yali bayanun li hadaini al-ma'nayaini.
Yang dimaksud di sini adalah dua hal. Yang pertama, meninggalkan seorang kepada seorang yang lain suatu yang tinggalkannya. Apa maksudnya di sini? Al-irs, jadi dari person ke person. Kemudian yang kedua, bukan dari person ke person, tapi dari barang ke barang, dari suatu kepada suatu. Apa yang maksud at-tadmin, ganti rugi, atau ta'wid, ataupun ya ta'wid ganti rugi, atau tadmin dia menjamin, ataupun dia mengganti rugi. Akan dijelaskan maksud keterangan daripada dua makna ini. Yang pertama, yang dikatakan al-irs, dia masuk daripada al-khalafiyah. Ra'ati syari'atul islamiyyatu fi tawzi' al-irs 'ala al-khalafi darajat al-qarabah. Fakullama kanat al-qarabatu akthar iltisaqan bis-salaf al-mayyit kana nasibu akthar. Syariat Islam memperhatikan dalam distribusi harta waris berdasarkan konsep al-khalaf, meninggalkan orang tua, meninggalkan harta, maka anak-anak yang ditinggalkan dia berhak, dia memiliki harta tersebut. Dalam hal ini yang menjadi faktor penentu adalah level kedekatan, darajatul qarabah. Kalau semakin dekat, maka dia semakin kalau level kedekatan yang tersebut semakin dekat, maka dia semakin iltisaqan bisalaf, kan semakin dekat dengan al-mayyit, maka porsi yang akan didapati, nasib yang akan didapati maka lebih banyak. Walaqad tawalla Allah Ta'ala fi kitabil karim bayan ansibail khalafil maratati bitafsil. Allah langsung yang menjelaskan dalam kitabnya yang mulia keterangan tentang porsi-porsi jatah-jatah yang dimiliki dalam warisan tersebut dengan detail. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين إلى آخر الآية. Ada minimal ada 3, nanti bisa dicek ayat 11, ayat 12 dan 176 kalau nggak salah di akhir daripada surat An-Nisa yang menjadi ayat-ayat penting pokok dalam perkara ataupun penjelasan tentang ashabul furud ataupun al-mawaris ataupun apa yang disebut ansibul khalaf al-warsa bitafsil. Allah sangat detail. Wa yushtarat. Nah, ketika kita bicara ini yang dikatakan al-khalfi, yang pertama itu khalfiyatu syakhsin an syakhsin wa yal irs. Wa yushtaratu lintiqali milkiyati malil mutawaffa ila al-warathati iddatu syurutin wa hiya. Dalam perkara ini ketika kita berbicara bagaimana proses perpindahan kepemilikan dari harta orang yang mayit, orang sang mayit, orang yang meninggal kepada ahli warisnya, ada beberapa syarat yang disebutkan dalam buku kita ini. Yang pertama, saddu hajatil mayyiti min tajhizihi wa takfinihi wa sadadi dainihi wa tanfidhi wasayah. Yang pertama harus dipastikan kebutuhan-kebutuhan mayit dalam proses tajhiz yang dikatakan di sini, proses pemulasaraan, proses semuanya yang ketika yang dilaksanakan dari orang yang meninggal itu telah terpenuhi. Bahkan di sini ada selain tajhiz dan takwin, ini pemulasaraan, ada sadad dain min ba'di wasiyatin yusa biha udain. Setelah juga bagaimana pelunasan utangnya dan juga pelaksanaan dari wasiatnya. Baru itu bisa ada hal-hal yang disebutkan sebelum. Jadi kalau misalnya harta yang tinggalkan tersebut udah habis untuk menutup utangnya, ya udah ahli waris nggak dapat tersebut karena udah proses untuk yang dikatakan memenuhi kebutuhan al-mayyit min tajhiz wa takfin wa sadadaini wa tanfizil wasaya. Yang kedua, alla yakun al-warisu sababan fi mauti muwarrithihi. وذلك سدا لزريعة الجريمة
fala yarithul qatilu min tarikati man qatalahu. Syaratnya biar bisa pindah, nggak boleh yang menjadi ahli waris penyebab kematian sang mayit. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya kejahatan. Nabi Muhammad kalau nggak salah dalam sebuah riwayat menyatakan la yarithul qatil, la yarithul qatil, di sini juga disebutkan, di sini disebutkan maka orang yang membunuh tidak bisa menjadi mewariskan daripada objek peninggalan orang yang dibunuhnya. Jadi di sini misalnya ada seorang anak membunuh ayahnya, maka gara-gara sang anak membunuh, dia tidak bisa, sekalipun dia adalah anaknya. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya, lintiqali milkiyati malil mutawaffa ilal warasati alla yakuna al-muwarrith qad iktasaba malahu biturukin ghair masyru'ah al-ghasab wa zulm wa akli amwalin nas bil batil. Sang mayit itu yang mewaris, yang wariskan, syaratnya dia tidak memperoleh hartanya tersebut dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Gosab, berbuat zalim, makan harta orang dengan batil. Maka kalau itu semuanya, fa yahrumu 'alal waris akhdhu hadzal mal. Enggak bisa. Kalau kita tahu misalnya harta ini adalah gosab dari ayah kita misalnya, nasallallahu ta'ala wal afiyah, na'udzubillah min dzalik, salam wal afiyah. Maka enggak bisa ketika ayah kita meninggal kita ambil, harus kita kuasai. Tapi fala fa yuhramu 'alal waris akhdhu hadzal mal. Lianna al-maut la yubtilu haqqal ghair fil 'ainil maghsubah. Karena kematian bukan berarti membatalkan hak orang lain pada objek barang yang digosok. Fayam bagi radduha, kita tahu digosok dari fulan, maka kita balikan. Maka harus dikembalikan ilaman uqtusibat min, orang yang diambil darinya, gosok min. Wa hadza idza kana al-warithu ya'lam dzalika wastata'a yumayyiz 'ain al-mal al-maghsub al-haram. Tentunya ini kalau ahli waris mengetahui apa yang disebutkan dalam fatwa yang terakhir, mungkin di SP nggak tahu mungkin relevansinya tersebut, dan dia bisa membedakan mana al-malil maghsubil haram ataupun yang bukan. Amma fi halati adamil ilmi fa innahu yahillu lahu wa kadzalika idza ikhtalata al-malul halal bil malil haram wa lam yumayyizu illa annahu fi hadhihi al-halati yastahabbu lahu an yatasaddaq bi miqdarin taqdiriyyin bihaitsu yutahhiru hadzal mal min al-haram alladhi ikhtalata bihi. Adapun kalau misalnya dia tidak tahu, dia kagak tahu, maka dia boleh memanfaatkannya, memiliki harta warisan tersebut. Bagaimana kalau bercampur harta halal dan harta haram dan tidak bisa terpisahkan? Dalam hal ini dianjurkan yang dikatakan di sini yusta'ayya tasaddaq, dia mensedekahkan dengan dia dikira-kirakan berapa jumlahnya, dan kira-kiraan tersebut diharapkan dia membersihkan harta ini dari perkara yang haram yang tercampur dalam. Ini para masadi tentang al-khalfiyah. Yang pertama yaitu yang dikatakan al-irth, al-arsis, khalfiyatu syaksin an syaksin wa yal-irth. Yang berikutnya yang dikatakan al-khalfiyatu, yang disebutkan khalfiyatu syai'in an syai'in wa ya at-tadmin. Apa yang dimaksud dalam hal ini? At-tadmin wa at-ta'wid. At-tadminu lughatan min damintul mal alzamtu iyyah wa aslu ja'lu syai' fi syai'in akhar yahtawi wa minhu domintu syai'a idza ja'altu fi wi'a'ihi. Cara bahasa, ketika orang menyebutkan domintul mal, saya menjamin padanya harta, maksudnya saya menjaminkan diri saya buat dirinya. Asalnya adalah menjadikan suatu dalam suatu yang lain yang terkandung dalamnya, dan termasuk dari hal ini ketika seorang mengatakan domintu syai'a, saya menjamin suatu, maksudnya adalah saya jadikannya di dalam cakupannya, kekuasaannya tersebut. Yang dimaksud dalam istilah at-tadmin di sini, apa yang disebutkan wa hiya al-ghurm wa ma yatahammaluhu al-gharim inda itlafi lima li ghairihi bi raddi misri idza kana misriyan aw qimati idza kana qimiyan. Ya adalah, ya dalam istilah adalah yang ditanggung oleh seorang al-gharim, yang ya gharim, orang yang gharim untuk melakukan perbuatan yang di sini berhutang, ataupun ketika dia merusak harta tersebut untuk milik orang lain yang dia adalah milik orang lain, biar dimislihi, ya ini kayak ganti rugi nih konsep gharamah, ganti rugi, denda yang ditanggung, yang menjadi tanggung jawabnya ketika dia merusak barang milik orang lain dengan cara apa? Al-tadmin wa ta'wid, biar dimisli, mengganti dengan yang semisalnya kalau objek barangnya tersebut
misri banyak ditemukan di pasar, atau kalau nggak ada di pasar karena memang karakter barang tersebut, atau dengan nilainya qimah kalau barang tersebut kategori kimi. Ini yang disebutkan para ulama al-malul misli wal malul qimi, konsekuensinya di dalam domanul mutlaf. Wa arrafahu Syaukani, al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala bi annahu ibaratun an gharamati talif wa yadkhulu fi dhalika al-'iwad ala man atlafa li ghairihi aw ghasaba minhu syai'an fahalak aw alhaqa dararan bi ghairihi bi jinayatin aw tasabbubin kadiyat wa urushul jinayat. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala itu kelompok Ahlussunnah atau dia menjelaskan yang dikatakan daripada maksud daripada at-tadmin adalah sebagai bentuk daripada gharamatut talib, ganti rugi yang dilakukan oleh orang yang merusak. Maksudnya di sini adalah al-iwad, iwad, bayaran, penggantian terhadap orang yang merusak barang orang lain, atau menggosok, kemudian setelah digosok kan harusnya dibalikin, ternyata barang yang digosok tersebut hancur, rusak, maka dia harus ta'wid atau tadmin, atau al-haqa dararan, atau dia menimbulkan bahaya, kerugian, kerusakan kepada orang lain dengan tindakan misalnya namanya jinayah, tindakan kriminal, dengan dia misalnya melukai, mencederai, maka di situ ada diyat, wa urushul jinayat, ini denda-denda dan bayaran-bayaran gara-gara pelanggaran yang dilakukan. Tadmin ini jadi memiliki bukan gara-gara warisan, tapi gara-gara ganti rugi. Ganti rugi yang dikatakan tadi, apa yang disebutkan dalam definisi ketika kita berbicara yang dimaksud dengan khalafiyah, ada al-irs khalfiyatu syakhsin an syakhsin, maka tadmin di sini adalah khalfiyatu syai'in an syai'in, gara-gara suatu tersebut dirusak, maka akhirnya melahirkan konsekuensi, dia harus diganti rugi. Kalau tadi warisan gara-gara orang meninggal, kalau ini gara-gara sesuatu yang dirusak. Khalfiyatu syai'in an syai'in. Konsep dasarnya wal aslu fit tadmin qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dasarnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan Anda menunaikan amanah kepada pemiliknya tersebut, dalam surat An-Nisa ayat 58, dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ali wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap Anda berkuasa, diberikan kewenangan dan bertindak bertanggung jawab atas wewenang yang diberikan tersebut. Maka seorang imam dia ra'in, menjaga, mengelola, dan juga dia ditanya nanti tentang dia memimpin dan ditanya tentang apa yang dipimpinnya rakyatnya. Juga seorang laki-laki ra'in, dia bertanggung jawab, dia bertanggung jawab dari dia berkuasa, dia menjadi pemimpin di keluarganya, dia bertanggung jawab. Begitu juga seorang istri ra'iyatun fi baiti zawjiha, di rumah suaminya dia pemimpin dan dia bertanggung jawab untuk apa yang dipimpinnya tersebut. Begitu juga seorang khadim, membantu, ra'in fi mali sayyidihi, dia berkuasa di harta milik majikannya, dia bertanggung jawab dari apa yang dia kuasainya tersebut. Fa'idha lazimal jani al-iwad intaqalatil milkiyatu ilal mujna alaihi. Kalau seorang yang melakukan tindakan tadi kerugian, merusak benda-benda orang lain tersebut, kemudian dia akhirnya membayar iwad, bayarannya ataupun penggantinya, maka dengan itu pindahlah kepemilikan objek barang tersebut kepada al-mujna alaihi, korban daripada tindakan yang dilakukan. Wa qad ishtaratal fuqaha lit-tadmini 'iddat syurutin wa hiya, kembali di sini juga ada beberapa syarat-syarat dan ketentuan berlaku, term and condition apply kata orang sekarang. Ayyakuna al-'amalul mujibu lit-tadmini darran, wa hadha al-'amalu la yaqtasiru 'ala al-fi'l al-madi fahasb, wa innama yashmalu al-qawl ad-darra was-suluk al-athim misal al-khida' wat-tazwir wa syahadati az-zur. Masya Allah. Yang pertama syaratnya ketika ada at-tadmin atau at-ta'wid, yang pertama memang perbuatan tersebut
yang menyebabkan adanya tadmin memang benar-benar perbuatan tersebut merugikan, dan ini bahkan dikatakan tidak hanya terbatas pada perkara-perkara yang materi saja, maksudnya perbuatan secara langsung saja, tapi juga tercakup di dalamnya perkataan, bukan hanya perbuatan tapi juga perkataan dan tindakan yang dosa yang dilarang. Contohnya misalnya di sini adalah penipuan, pemalsuan, saksi palsu dan semisal. Itu gara-gara penipuan, gara-gara pemalsuan, gara-gara saksi palsu, maka dipahami di sini menjadi penyebab adanya at-tadmin atau ta'wid. Yang kedua yang disebutkan ayakuna ad-dararu waqi'an bi tariqil i'tida' aw at-ta'addi wa mujawazatul huquq wal hudud wal dhulm wal 'udwan wat tahrim asy-syar'i dan al-jawaz asy-syar'i yunafi ad-dhaman. Yang kedua yang dikatakan para ahli fikih syarat adanya menunjukkan tadmin, benar-benar kerusakan kerugian itu terjadi. Waqi'an, dengan cara apa? Dengan cara melanggar, melampaui batas, melampaui kewenangan, melalui ketentuan tersebut dengan cara melakukan tindakan zalim, udwan. Karena apa? Karena keharaman dari syariat tersebut, li'awat tahrim wal udwan wa tahrim syar'i, li'anna al-jawaz melampaui dia diharamkan kemudian dilanggar. Karena kalau sama syariat dibolehkan, maka itu nggak ada kewajiban, itu bertentangan dengan kewajiban untuk mengganti. Fa iza sta'jara ahadun dabatan liyahmil 'alaiha syai'an mu'ayyanan fahamala 'alaiha ma huwa mislu aw aqalla minhu thaqalan fahalakat la dhamana 'alaihi fi hadhil halah. Kalau contoh kasusnya seorang menyewa hewan yang untuk dibawa, misalnya keledai ataupun untuk membawa barang tertentu. Kemudian dia membawa sebarangnya yang dia mampu untuk bawa 100 kilo, ternyata dia bawa yang ditimpakan bebannya tersebut 100 kilo. Atau ternyata kasus ini dia kurang dari 100 kilo misalnya, awaqalla min. Kemudian qadarullah hewan tersebut meninggal, mati, padahal dia nyawa nih, bukan milik dia. Apakah dia berganti rugi? Maka dalam hal ini karena dia membawanya kurang dari beban tersebut, dalam hal ini la dhamana 'alaihi fi hadhil halah, tidak ada dia menjawab, dia mengganti rugi. Lianna yajuzu liman istajara dabatan liyahmil 'alaihi syai'an mu'ayyanan ay yahmila wa huwa mithlu aw qalla min qulban. Karena apa? Logikanya boleh bagi orang yang menyewa kendaraan ataupun hewan untuk membawa sesuatu tertentu, maka dia boleh membawa sesuatu tertentu atau beban tertentu yang sudah ditetapkan atau yang lebih kurang, yang kurangnya. Waqad istasna al-fuqaha rahimahullah min hadhihi syart ba'd al-halat alladhi yajuzu fiha tadmin duna ta'addi wa min dhalik. Ada kondisi-kondisi pengecualian yang disebutkan, kondisi-kondisi. Jadi ini tidak berlaku. Ada juga dalam ahli fikih mengakomodir kondisi-kondisi yang istisnaat, yang di situ dikatakan allati yajuzu fiha tadmin duna ta'addi wa min dhalik. Dibolehkan dia mengganti rugi tapi tidak boleh dia melampaui batas, antara lain wa min dhalik. Di sini disebutkan dari Mu'jamud Dhamanat al-Baghdadi ad-Dhaman li 'Ali al-Khabib. Ada buku Majma'ud Dhamanat, kumpulan tuh bentuk-bentuk ganti-ganti rugi, ataupun juga ada juga kitab ad-Dhaman li 'Ali al-Khabib. Antara lain yang pertama, contoh-contohnya ba'd al-halat istasna al-fuqaha min hadhihi syart ba'd al-halat. Yang pertama, idza atlafa sabiyyun aw majnunun malan. Kalau ada seorang anak kecil merusak, atau ada orang yang dikatakan majnun, gila, malan li ahadin minan nas lazima dhamanu fi malihima fa illam yakun lahumā malun yuntadhar ila hali yasarihima wa ghinahuma fala yatawajjahu ad-dhamanu ila al-wali aw al-wasi. Kalau ada anak kecil atau orang gila melanggar ataupun merusak harta orang lain, maka bagi keduanya as-sabi wal majnun ad-dhaman, tanggung jawab ganti rugi. Dia belum punya harta itu as-sabi wal majnun, maka ditunggu sampai dia mampu dan punya harta tersebut. Jadi nggak langsung ganti ruginya kepada walinya atau wasi, karena yang merusak anak tersebut. Wa idza, ini yang dikatakan ba'dal halat yajuzu fi tadmin duna ta'di. Melanggar kagak boleh, tapi di situ konsekuensinya dia wajib, atau yang dikatakan tadmin. Yang kedua yang dikatakan idzan qalaba naimun
ala mata'i ghairihi fatlafahu lazimud dhaman. Ada orang tidur, ternyata dalam tidurnya, mungkin sini saya nggak tahu nih membayangkannya, karena saya tidur, kemudian saya jatuh, kemudian jatuh itu menimpa HP orang misalnya, injak ataupun menimpa harta orang lain, laptop orang dan misalnya, kemudian gara-gara itu laptopnya penyet. Nah, Pak Azhar tahu sendiri, rusak. Saya lagi tidur, Fa'atlafahu, maka di sini juga lazimahud dhaman. Saya wajib ganti. Idza waqa'a qa'imun ala, contoh yang lain sebutkan. Idza waqa'a qa'imun ala mali ghairihi fa'atlafahu lazimud dhaman. Diri menginjak, menimpa harta orang lain, kemudian merusak, lazimahud dhaman. Rajulun rama sahman ila hadafin fi milki fatajawazahu wa atlafa syai'an li ghairihi lazimud dhaman. Sekarang kan orang banyak belajar panah. Dia lagi latihan panah. Udah dikeker, diarahkan kepada tujuannya, meleset, menimpa objek lain, merusak punya orang tersebut, maka itu juga lazimud dhaman. Al-maru fit tariq. Al-maru fit tariq. Ini masih membahas tentang ayyakuna ad-dararu, syarat tadmin itu yang dikatakan yang nomor ba, ayyakuna ad-dararu waqi'an bi tariqil i'tida' aw at-ta'addi. Pengecualian yang lain, wa qad istasna, ini istisna al-fuqaha. Al-maru fit tariq law asaba syai'an dhamin, orang yang lagi lewat ternyata menginjak, menimpa sesuatu, merusaknya, maka dia dhamin lil izni bi wasfis salamah, karena apa di sini lil izni bi wasfis salam. Kemudian syarat yang lain, syarat yang ketiga yang disyaratkan oleh para ahli fikih untuk konsep tadmin ini, apa yang disebutkan ayyakuna li'tida'u bil mubasyarati aw at-tasabbub. Pelanggaran tersebut langsung dilakukan, mubasyarah, dengan sebab langsung. Ishtaratul fuqaha lit tadmini ayyakuna ad-dararu murtabitan bil fi'li irtibatan natijati bis sabab. Para ahli fikih mensyaratkan konsekuensi tadmin, ganti rugi, ataupun ya tadi menanggung, menjamin ganti rugi, bahwasanya kerusakan yang timbul itu benar-benar langsung, apa yang mirip ataupun bilfil, benar-benar sebagaimana natijah bis sabab, gara-gara sebab ini maka ada natijah ini, gara-gara perbuatan ini maka ada hasilnya ini. Fala budda yakuna litlafu min asy-syakhsi bil mubasyarati aw at-tasabbub. Maka pelanggaran, perusakan itu yang timbul dari seorang itu langsung dilakukan, atau sebab karena tindakan dia langsung. Wal muradu bil itlaf bil mubasyarati ay yutlifa asy-syakhsu syai'a bi fi'lil mubashir duna tawassuti fi'lin akhar. Maksudnya di sini perusakan yang langsung adalah benar-benar seorang tersebut merusak, melanggar sesuatu dengan perbuatannya dirinya sendiri, duna tawassuti fi'lin akhar, bukan ada diselingi perbuatan yang lain. Kayak ambil insanu ila ina ghairi fa yaksirahu, bukan misalnya seperti dia menuju kepada harta objek bejana milik orang lain, kemudian akhirnya menimpanya, merusaknya. Wal mubashir ya'mid insan, dia sengaja untuk melanggar ataupun menuju bejana milik orang lain, kemudian dia memecahkannya langsung, maka ini yang dikatakan al-fi'l al-mubashir. Wal mubashir dhaminun wa illam yata'ammad bi ittifaqil fuqaha. Orang yang melakukan tindakan langsung dia dhamin, dia ganti rugi, sekalipun dia tidak tidak dilakukan itu dengan sengaja, dengan berdasarkan pendapat ittifaqil fuqaha. Wa ammal itlafu bit tasabbub fa huwa ayyakuna, maksudnya tadi bil mubasyarah, sekarang at-tasabbub. Apa maksud tasabbub? Wa ammal itlafu bit tasabbub wa huwa ayyakuna asy-syakhsu sababan fi itlafi syai'in. Maksudnya di sini seseorang yang dikatakan menjadi sebab kerusakan sesuatu milik orang lain, suatu barang milik orang lain. Wa illam yahsul itlafun minhu, sekalipun dari dirinya tidak secara langsung menyebabkan menjadi kerusakan tersebut, tapi menjadi sebab barang tersebut. Kama idza, apa contohnya? Sini disebutkan. Hafara insanun hufratan fi tariqin 'am. Di jalanan umum dia gali lubang. Fasara fi hayawanun fataradda fiha famat. Lewatlah hewan, misalnya kucing ataupun piaraan orang ataupun kambing, hewan-hewan yang dimiliki orang, lewat masuk ke lubang tersebut,
mati hewan tersebut. Fasar fi hayawan fatarda fiha famat. Fa inna tardiyal hayawan fi'lun lahu fi'lun lahu tawassut bainal hafri wad darar wa talaful hayawan. Ketika jatuh hewan tersebut adalah perbuatan yang menyelingi antara dia menggali lubang, kemudian bahaya yang ditimbulkan, wa talaful hayawan, yaitu dorornya apa di sini? Kematian daripada hewan tersebut. Fayun sabut dororu, maka kerugian tersebut, bahaya tersebut dinisbahkan gara-gara hasil dari perbuatan orang yang menggali lubang tersebut. Wal mutasabbibu fa in sabut dororu ilal hafir. Wal mutasabbibu la yadman illa bit ta'addi. Dan yang menjadi penyebab tersebut dia tidak mengganti bertanggung jawab kecuali dia melakukan penyimpangan ataupun melampaui batas. Falau hafara insanun. Kali tadi gara-gara fi tariqin am. Kalau misalnya falau hafara insanun hufratan fi mulkihi. Kalau misalnya seorang sekarang menggali lubang dalam lahan yang dikuasainya, dimilikinya. Fa waqa'a fiha hayawanun lam yadmanhu bi khilafi ma idza hafara hufratan fi tariqin am. Di sini kalau misalnya menggali lubang dalam lahan yang dimilikinya, kemudian fawaqa'a fiha hayawan, terjatuh di dalamnya seekor hewan, lam yadmanhu, dia tidak bertanggung jawab. Berbeda kalau dia melakukan hal tersebut bi khilafi ma idza hafara hufratan fi tariqin am. Berbeda kalau dia menggali lubang tersebut pada jalan umum, jalur umum tersebut. Kemudian yang berikutnya para